Motivasi utamanya itu karena orang tua sudah berkorban habis-habisan untuk kita, tapi kita belum bisa membalasnya gitu. Jadi kapan kita akan membalasnya kalau bukan sekarang gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua. Di video kali ini saya ditemani sama anak muda yang sangat luar biasa, yang dimana sangat jauh banget ya perjalanannya ataupun perjuangannya. Beliau dari Sulawesi bisa datang ke Tasik. Ada apa nih di Tasikmalaya? Kok bisa-bisanya ya dari Sulawesi bisa datang ke Tasik gitu. Nah mungkin sebelumnya Mas Hafiz sendiri, sebelum saya bertanya untuk lebih jauh lagi, alangkah baiknya Mas Hafiz untuk memperkenalkan diri dulu nih. Siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar bagian Sidrap. Daerah Makassar ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang di daerah Makassar ataupun di daerah Sidrap, Mas Hafiz juga bisa datang ke sini dan Mas Hafiz juga bisa bergabung di komunitas kita. Makanya insya Allah teman-teman juga yang di Makassar ataupun di luar kota dan dimanapun juga, insya Allah teman-teman juga bisa, ketika teman-teman ada kemauan, bisa menjalankan bisnis ini juga dan nanti akan dibimbing juga sama saya langsung. Nah Mas Hafiz sendiri nih, sebelum menjalankan bisnis ini emang dulu latar belakangnya apa? Ya, latar belakang saya itu utamanya pertama pesantren selama 6 tahun dari SMP sampai lulus SMA. Oh jadi sekolah sambil pesantren? Iya, betul. Oh, nah terus dulu langsung kerja apa gimana? Ya, pertamanya saya bantu ibu gitu kan, menjalankan bisnis jualan kerupuk gitu. Nah, setelah itu saya ke kampung di Sidrap, bantu kakek nenek menjalankan kebun bertani gitu. Oh jadi di sana banyak pertanian Ya, ya? banyak petani sawah, jagung gitu, dan lain-lain Oh banyak. ya. Jadi sekarang orang tua pun juga udah punya usaha di kerupuk. Ya, kalau sekarang sedang menjalankan usaha itu kerupuk. Emang sekarang Mas Hafiz usia berapa ini? Kelihatannya masih muda banget ini. masih 19 tahun. 19 tahun. Iya. Masya Allah luar biasa teman-teman, usia 19 tahun berani datang ke Tasik loh. Kenapa saya bisa bilang berani? Ya karena Tasikmalaya jaraknya sama ke Makassar itu sangat jauh gitu. Iya. Kenapa saya bisa bilang sangat jauh? Ya karena saya pernah ke sana juga, pernah silaturahmi sama tim saya nih yang di Makassar di daerah Parepare dulu. Saya pernah ke sana gitu beberapa hari di sana. Ya emang lumayan jauh jaraknya Iya, gitu. jauh. Tapi Masya Allah luar biasa Mas Hafiz di usia yang sangat muda ini, 19 tahun bisa ada keberanian untuk datang ke Tasik. Emang motivasi ataupun tujuan Mas Hafiz ini bisa menjalankan bisnis ini, tujuan di awal sih apa sih gitu? Motivasinya karena apa gitu? Ya, kalau mengenai motivasi kan setiap orang itu pasti memiliki motivasi masing-masing kan. Nah, kalau motivasi dari saya sendiri, yang paling pertama itu karena ingin mengangkat harkat derajat orang tua saya, ingin mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi pengen ngebahagiain orang tua lah ya? Iya, itu yang paling utama gitu kan. Ya karena yang namanya anak siapa sih yang nggak mau ngebahagiain orang tua gitu? Iya. Tapi ada nggak momen dimana ketika Mas Hafiz ini, karena kan nggak mungkin juga ya ketika kita jalankan bisnis ini langsung kita sukses, langsung kita berhasil. Ada nggak sedikit ataupun kisah Mas Hafiz tentang kesulitan mungkin ataupun tantangan di bisnis ini sebelumnya ketika mau memulai bisnis ini? Ya, kalau mengenai tantangan sih ya tergantung dari kita sendiri kan. Ya, kalau kitanya itu kurang yakin, ususnya kurang fokus, kurang semangat gitu. Ya, pastinya kan kita akan mengalami yang namanya Down gitu ya. Ya masalahnya cuma di situ, kurang semangat gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, karena kan di sini kita ada mentornya juga kan Iya. ya. Ada mentornya, nanti diajarin juga mau secara online ataupun offline juga. Nanti langkah-langkahnya diajarin gitu. Iya pasti. Nah, sama Mas Hafiz sendiri sekarang setelah menjalankan bisnis ini, setelah sekarang tinggal di Tasikmalaya, belajar juga bersama kita, apa nih yang Mas Hafiz rasakan ketika sebelum bergabung sama sekarang yang dirasakan sama Mas Hafiz? Ya motivasi, perasaan yang saya rasakan pertama itu perbedaan lingkungan gitu kan. Untuk menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Tapi kalau menurut saya di sini mah lebih baik lagi karena
kekeluargaannya, persaudaraan dari teman-teman itu lebih bagus gitu kan, lebih dekat. Apalagi ada mentor-mentor yang selalu membimbing kita, menunjukkan jalan yang benar gitu. Jadi maksudnya perubahannya lebih bagus di sini gitu perbedaannya. Jadi nggak hanya sekedar duniawi aja saja ya. Iya, akhirnya juga mengajak untuk sholat, beribadah gitu kan. Lebih baik di Jadi sini. banyak hal ataupun iya. banyak perubahan yang akan kita dapatkan gitu. Jadi di komunitas kita ini nggak hanya sekedar wah kita harus jualan produk, wah kita tuh Iya, bisa dapat motor, mobil, nggak emang sih kita akan bisa dapatin itu semua gitu. Tapi kita nggak terfokus ke semuanya itu gitu. Betul. Tapi di bisnis ini kita lebih ke pengembangan dirinya. Iya, Gimana caranya kita tuh ada perubahan di dalam hidup kita jauh lebih baik lagi gitu. Iya. Bahkan banyak tim saya juga, tim reseller saya yang saya bimbing, ya mereka pun juga sama dari berbagai macam latar belakang yang berbeda gitu. Tapi alhamdulillah gitu, saya pun juga ya dulunya hanya hidup di jalanan, ya sekarang bisa setelah bergabung di komunitas ini banyaklah perubahan yang saya dapatkan gitu. Apalagi sama Sapi sendiri. Iya. Alhamdulillah. Sekarang gimana nih? Apa target kedepannya ataupun mau seperti apa yang pengen dituju gitu? Ya, target kedepannya bisa maju lagi, bisa lebih lancar lagi dalam menjalankan bisnis ini, bisa lebih lebih dalam lagi untuk menjalin silaturahmi dengan para mitra, para calon mitra gitu. Tapi kemarin dapat bonus ya? Alhamdulillah sudah dapat. Baru datang ke base camp, baru belajar, tapi udah merasain penghasilan. Gimana kemarin waktu pertama dapat bonus? Oh, mantap, enak. Masuk langsung ya? Masuk. Alhamdulillah. Nah, jadi itu teman-teman semua. Jadi ketika tim reseller mau belajar langsung ke base camp, ya pasti langsung diajarin gitu langkah-langkahnya, step by stepnya seperti apa. Karena bonus di sini udah jelas ketika hari ini kita menciptakan omset, ya besoknya langsung dibayar gitu. Iya. Seperti itu. Apalagi di usia Mas Hafiz yang sekarang baru 19 tahun. Ya itu sangat luar biasa banget gitu. Biasanya kan kebanyakan orang ya di usia yang sangat muda itu nongkrong ya. Ya, nongkrong, ngopi-ngopi, jalan-jalan. Tapi sekarang ya mau tidak mau harus belajar gitu. Iya. Tapi sekarang gimana nih? Kemarin kan udah lama ya nggak pulang kan, udah berapa bulan gitu di sini. Ngerasa target nih, misalkan saya sebelum pulang itu pengen tebus apa nih gitu. Saya tuh pengen tebus mobil kayak atau gimana. Nah, sekarang target Mas Hafiz sendiri kayak gimana? Ya harus bisa tembus motor lah minimalnya. Jadi ketika ketemu sama orang tua itu kita udah punya prestasi gitu ya? Ya sudah punya penghasilan peningkatan gitu. Iya. Prestasi ya. Siap. Tapi ada nggak tentang kisah yang benar-benar bagi Mas Hafiz? Kenapa sih hidup itu kok kayak gini banget gitu? Kenapa sih? Kan kadang ada orang itu nggak semuanya orang itu ngerasa kebahagiaannya selamanya gitu. Kadang ada orang itu ngerasa kok hidup itu kayaknya kayak gini-gini banget gitu. Pernah gak ngalamin di titik yang dimana di titik terendah di posisi Mas Hafiz sendiri? Pernah. Nah ini kan suatu hari saya kan dari Morowali. Nah ke Sidrap, di Sidrap itu saya nggak terus ke kampung sama nenek, tapi singgah di rumah teman. Nah di sana itu saya nginep di rumah teman sekitar 2 bulan. Nah 2 bulan itu sebelum kesini kan dari rumah teman langsung terus ke sini. Oh jadi sebelum berangkat ke sini tuh di rumah teman dulu? Iya. Sambil nungguin orang tua kan katanya disuruh tunggu dulu nanti diantar. Nah pas di situ itu kan ada bawa uang sekitar 5 jutaan, tapi belum sebulan itu udah habis kan. Ketika udah habis itu, nah bingung mau nyari uang di mana, mau makan apa. Iya, Jadi masih ada rumah teman kan, ada makanan, tapi kan rasanya juga nggak enak kalau tergantung sama orang terus kan. Iya betul. Nah di situ kepikiran, memang saya mau sampai kapan begini, cuma minta uang terus, minta sama orang tua, berharap sama orang tua, sedangkan saya belum bisa membahagiakan orang tua gitu kan. Iya betul. Nah pas itu orang tua saya nelpon, bilang gimana, udah mau berangkat ke Tasik belum? Bilang tunggu lagi mikir ini. Nah pas sudah nelpon saya berpikir satu malam, ini mau berangkat apa gimana? Di sana kan sudah terjamin masa depannya bagaimana kan? Di situ kan saya sudah yakin gitu kan. Nah disitulah saya memutuskan bilang, kalau saya tidak pergi, mungkin saya seperti ini terus cuma minta uang, menghabiskan uang, jalan terus nggak ada gunanya, belum bisa membahagiakan orang tua. Nah di situ saya memutuskan untuk berangkat. Besoknya telepon, oke besok saya mau berangkat. Nah, besoknya orang tua saya datang langsung terus ke sini. Jadi perjalanannya seperti itu waktu sebelum berangkatnya. Iya. Jadi kena hidayahnya itu di rumah teman. Iya betul. Emang kita nggak tahu gitu mau sampai kapan kan kita mau seperti itu terus, dan kita pun juga nggak tahu kedepannya kita mau seperti apa. Cuman mau seperti apa kita di masa yang akan datang ya
tergantung apa yang kita putuskan saat ini gitu. Karena ya seperti kemarin seperti sekarang